Media sosial itu akan mengajarkan bagaimana cara membuat kekerasan itu, bagaimana menindaklanjuti kekerasan, bagaimana cara membalas ketika ada ketersinggungan dari anak tersebut, bagaimana cara membuat cloning. Kita tidak menutup mata lah, hukum di Indonesia ini memang tajam ke bawah tumpul ke atas. Kita tidak menutup mata sekali lagi bahwa kadang-kadang ada perkara pesanan, ada perkara yang memang digiring, ada perkara yang memang dikawal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi podcast Info TV kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Dia seorang perempuan hebat yang saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Martini Idris SHMH. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bu, bagaimana kegiatan Ibu selama ini? Baik Pak, saya sama lah dengan perempuan yang perempuan Indonesia. Kebanyakan saya adalah ibu rumah tangga. Waktu saya 50% memang ada di rumah, tapi saya memang dari kesibukan saya sebagai dosen, saya juga banyak tadi di awal saya ceritakan bahwa saya adalah pendiri foundation untuk kekerasan ibu dan anak. Nama yayasannya yaitu Martini Idris, yang memang tempatnya memang masih berada di rumah tinggal saya, yaitu Jalan Tanjung Harapan, Komplek Puri Nusa Indah B6, dan itu memang saya sediakan untuk masyarakat halayak ramai yang membutuhkan jasa saya untuk konsultasi, mencari keadilan, dan itu insya Allah khusus untuk bidang itu saya gratiskan, karena memang saya anggap bahwa masalah ini sangat krusial, terutama anak-anak yang rentan akan kejahatan dari orang dewasa, eksploitasi terhadap anak tersebut, serta kadang-kadang anak itu suka mencari jati dirinya yang memang sangat berlebihan. Sehingga kalaupun memang ada masyarakat kita ataupun bahkan anak tersebut yang membutuhkan jasa foundation tadi, ya silakan ke alamat yang tadi Pak, yang saya sebutkan. Nah, kegiatan selain mengajar dan di yayasan, ya ada beberapa kegiatan luar yang memang saya tekankan terhadap permasalahan hukum. Biasanya seperti itu. Jadi tidak jauh-jauh lah Pak, kegiatan saya ini dari permasalahan hukum. Ketika memang kegiatan itu berkaitan dengan bidang kita, maka hati nurani dan rasa bahagialah yang timbul, dan rasa cinta lah pastinya timbul dengan pekerjaan itu. Nggak tahu sudah 50% bulan, tahun digunakan untuk kegiatan-kegiatan untuk membahas masalah-masalah ketimpangan hukum yang ada di Palembang khususnya. Seperti itu aja Pak. Ibu sering dimintai sebagai ahli hukum ya di persidangan itu. Rata-rata permasalahan hukum apa yang paling banyak itu? Iya, permasalahan hukum itu beragam sih, terutama kalau kadang-kadang kita untuk jenjang akademisi itu hanya diminta masalah misalnya penganiayaan, hutang-hutang, tapi kalau di foundation kita sendiri Pak, itu lebih banyak masalah di bidang anak ya Pak. Anak yang memang tadi saya katakan beragam, dari itu pelecehan seksual, tawuran yang marak pada saat sekarang, terus kadang-kadang penganiayaan dari anak di dalam keluarga yang memang ditutupin bahwa itu ada penganiayaan di dalam keluarga, sehingga anak tersebut malu untuk mengatakan bahwa saya ini tersiksa di dalam keluarga saya sendiri, di lingkup keluarga saya sendiri. Itu jadi anak itu memang khusus kadang-kadang meminta konsultasi ke foundation kita Pak. Tapi kalau seandainya memang
diminta sebagai saksi ahli hukum pidana itu biasanya sifatnya umum masalah. Ini menanggapi seringnya terjadi tawuran, Bu ya. Ini kan juga cukup mendalami lah masalah tawuran pelajar, anak-anak, tawuran antara kampung dan semuanya. Sebenarnya yang menjadi latar belakangnya itu apa itu, Bu? Mungkin saya melihat dari kacamata saya sendiri ya Pak ya. Tawuran anak itu saya mungkin agak berbeda. Mungkin isu dari media sosial yang memang kita akan tampilkan itu urutan ketiga. Urutan pertama yaitu keluarga penyebab terjadi tawuran anak. Orang tua yang tidak membatasi gerak-gerik anak, orang tua yang tidak membatasi jam keluarnya anak, sehingga anak itu bisa liar di dalam lingkungan yang memang mereka di situ bisa menjadi apa yang mereka mau. Lingkungan itu yang membentuk dia apa yang mereka mau. Ketika memang dia tidak dibatasi dalam ruang lingkup jam untuk dia keluar dari lingkungan keluarga, terutama di luar dari lingkungan belajar atau lingkungan memang di mana dia membutuhkan kasih sayang, anak itu akan menjadi liar. Dan dia berimprov sendiri, aku ini mau jadi apa? Ketika temannya pengen, ayo kamu ikut saya tawuran, maka dia akan mengikut. Ayo ikut saya pengajian, maka dia akan ikut. Nah, tapi ketika memang ada batasan dari orang tua dan pembelajaran dari orang tua, bahwa kalian ada batasan-batasan yang tidak boleh dan harus dan boleh, orang tua itu memberikan titipan pesan kepada anak itu. Dan jam berapa kamu boleh pulang, jam berapa kalian boleh main, dan controllingnya pada saat sekarang karena memang sudah canggih Pak ya, HP. Nah, jadi anak itu akan merasa ada beban, aku akan dimarahi ibu. Tapi ketika bablas orang tua itu akan membiarkan, disitulah lingkungan akan membentuk anak tersebut. Itu poin pertama, yaitu orang tua yang saya. Kedua, lingkungan tadi. Lingkungan mengambil poin pertama. Anak itu akan dibentuk. Ketika memang anak itu akan dibentuk oleh lingkungan, peran keluarga tadi, poin yang pertama tadi, peran keluarga yang memfilter ya. Ketiga, baru medsos. Media sosial itu akan mengajarkan bagaimana cara membuat kekerasan itu, bagaimana menindaklanjuti kekerasan, bagaimana cara membalas ketika ada ketersinggungan dari anak tersebut, bagaimana cara membuat cloning antara kawan-kawannya, bagaimana berada di lingkungan itu nyaman, membuat kawannya nyaman, dan membuat satu geng, bahkan kejahatan-kejahatan lain dari medsos itu dapat ditiru oleh anak. Itu sih Pak, menurut saya. Itu berarti medsos itu bagian ketiga, Bu ya? Bagian ketiga. Nah, melihat dari tiga unsur ini, orang tua, lingkungan, keluarga, berarti jika ada pelaku anak yang terlibat tawuran ini mulai sehingga dia menewaskan juga korbannya, berarti perlu juga ya itu keluarga itu juga mendapat hukuman atau seperti apa, atau sekolah juga, karena lingkungan berkaitan dengan lingkungan juga kan? Iya. Yang bertanggung jawab. Hukum pidana di Indonesia itu Pak, walaupun itu anak yang masih di bawah umur, anak itu pasti di bawah umur, yaitu di 18 tahun ke bawah, itu tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Walaupun dia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tapi ketika mereka melakukan tindak pidana kejahatan dan bahkan menewaskan dari tawuran tadi, nah pertanggungjawaban pidana itu tidak bisa dialihkan ke orang tua. Tapi karena memang anak itu dalam bahasa keperdataan, yaitu anak itu di dalam bawah pengampuhan, maka anak tersebut diminta pertanggungjawaban orang tua untuk mengklarifikasi mengapa anak ini seperti ini. Itu makanya anak ketika diperiksa, anak yang bermasalah dan hukum harus didampingi oleh orang tua. Sekalian orang tuanya biasanya diminta keterangan oleh pihak yang berwajib.
Tapi untuk pengalian pidananya sendiri itu tidak bisa, karena memang siapa yang melakukan maka dia yang mempertanggungjawabkan perkara tersebut. Tapi anak-anak akan dibentengi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sepertiga dari hukuman orang dewasa akan dilakukan dari hukuman untuk anak tersebut, sehingga biasanya di situ pemerintah aparat penegak hukum itu akan menawarkan RJ kalau memang kedua belah pihak itu sepakat, restoratif justice, Pak. Karena itu amanat undang-undang, anak itu akan dibina dan dikembalikan ke orang tua, dan orang tua tersebut serta anak tersebut terus dipantau oleh Bapas biasanya yang memang memantau anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Jadi hal tersebut, Pak, itu tidak apa-apa dibicarakan ke anak-anak kita. Dari broadcast ini saya juga berharap orang tua kita, orang-orang tua yang di luar sana makin cerdas mengatakan bahwa pengalian pidana tidak bisa dialihkan ke orang tua walaupun itu pelakunya anak. Mereka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Seperti itu. Kasus-kasus seperti Mario Dandi atau yang lain itu seperti apa, Bu? Apa seperti gunung es enggak? Ya, saya katakan sebenarnya apa ya, Pak? Keterlibatan anak itu sebenarnya dari orang tua juga, Pak. Kalau seandainya orang tuanya tidak terlibat langsung dalam perkara ini, mungkin anak tersebut tidak akan besar kepala bahwa anak tersebut tetap menjalani hukuman. Nah, tapi karena memang ada tameng, kita tidak menutup mata lah. Hukum di Indonesia ini memang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika memang itu memang wajib dan patut dihukum, maka sebenarnya hal itu memang harus dipertanggungjawabkan oleh Mario Dandi tersebut, Pak. Nampak iming-iming kekuatan orang tua tadi. Fenomena itu banyak atau seperti kasus itu saja? Sebenarnya kepolisian kita sudah baik sih, Pak. Sebenarnya kadang-kadang kita tidak menutup mata, sekali lagi, bahwa kadang-kadang ada perkara pesanan, ada perkara yang memang digiring, ada perkara yang memang dikawal. Sementara aparat hukum kita itu sudah maksimal membuat hal yang tidak jelas menjadi jelas. Fenomena itu pasti ada lah, Pak. Kita ini hukum di Indonesia ini hukum yang capek, Pak, hukum yang lelah. Jadi ketika kita bilang bahwa hukum Indonesia ini hukum sakit, maka fenomena itu pasti banyaklah terjadi. Apalagi itu kadang-kadang korbannya di bawah garis kemiskinan atau memang secara ekonomi kurang dari pihak pelaku, seperti itu. Dan tadi peran serta orang tua yang memang ikut-ikutan tidak redo. Kadang-kadang anaknya memang pelaku kejahatan, tapi anak-anaknya tidak boleh dihukum, sehingga anak itu ya tidak ada rasa bersalah, dan itu akan terulang secara psikologis, terulang. Tadi yang kemarin pakai ketapel itu, Iya, itu orang tuanya, aduh begitu sayangnya ya, mana orang tuanya residivis lagi ya, Pak. Iya. Nah, kaitan hukum yang sakit tadi, Bu, selama Ibu menangani kasus-kasus ini atau selama Ibu di yayasan, kira-kira pernah nggak Ibu menangani kasus yang di luar nalar lah, atau yang Ibu melihat ini tidak manusiawi lah kasus ini? Terutama mengenai anak ya, Pak. Karena memang bahasan kita ke situ yang memang, kalau memang itu masalah pidana umum itu sangat banyak, Pak. Terutama yang di luar nalar itu adalah anak. Anak itu dilecehkan secara seksual, terus dia pelakunya tidak dihukum, dibiarkan berkeliaran. Kalaupun kita memang ajukan hal tersebut, maka tawarannya berupa materi.
Nah, padahal itu akan merusak anak itu sampai ke dewasa. Traumatis itu akan menghantui keadaan anak tersebut, terutama perasaan menghindar anak itu, terus tidak ceria, terus anak itu akan secara psikologis dia lebih condong cepat dewasa, Pak. Anak yang memang sudah terjadi kekerasan seksual itu akan cepat dewasa, dan dia tidak terbuka secara secara anak-anak yang layak seperti anak-anak yang normal. Dia cenderung tertutup, tapi dia akan berhalusinasi tentang kekerasan atau pelecehan yang dialaminya. Nah, di dalam hukum kita itu banyak terjadi, Pak. Saya temui bahwa anak tersebut menderita dengan keluarganya, sementara pelaku berkeliaran. Ketika kita memang kita arahkan atau kita pantau kasus tersebut, berbagai alasan dari aparat bahwa ini nanti akan kita proses, belum waktunya. Tapi semestinya itu sudah jadi tersangka karena memang alat bukti itu sudah siap berupa visum, saksi-saksi, tapi memang pelaku itu berkeliaran. Tapi kadang-kadang aparat menyatakan ini memang belum siap untuk dijadikan tersangka. Nah, itu yang kadang menyakitkan. Fenomena yang paling lucu kata saya itu sakit. Nah, setelah kita pantau-pantau, ternyata ada tawaran yang memang begitu fantastis, Pak, dan memang bisa menggiurkan bagi siapapun. Ketika memang jadi penjara ditawarkan dengan sejumlah uang, dan itu memang 90% orang tuanya yang memang ekonominya lemah itu tertarik dengan tawaran penukaran tersebut melalui sistem restorasi justice. Iya, Pak. Jadi bahasanya, tapi kalau saya untuk kasus-kasus yang itu dianggap berat ya, Pak, kecuali penganiayaan antar anak. Nah, jadi RJ itu saya tekankan anak sama anak, karena ketika memang anak itu berkonflik dengan hukum, anak pelaku ataupun anak korban, ketika memang tidak dilaksanakan RJ, restoratif justice itu, kedua belah pihak itu akan menjadi satu gundukan yang memang permasalahan baru. Kenapa saya katakan permasalahan baru? Pelaku akan hilang masa depannya, putus sekolah dengan dia menjalani hukuman, sementara anak yang memang jadi korbannya akan selamanya traumatis. Jadi memang biarkan dia dengan lingkungannya, yang memang pelaku biarkan dia dengan lingkungannya, dengan tanda kutip bahwa dipantau, sehingga tidak ada lagi kerugian negara bagi kita. Karena kenapa saya katakan kerugian negara? Anak aset bangsa, aset masa depan. Berjalannya atau matinya negara ini karena memang generasi muda kita. Nah, ketika itu memang RJ, saya setuju kalau untuk anak. Tapi kalau seandainya RJ itu untuk pelaku yang melakukan kekerasan seksual, saya tidak setuju hukuman itu, karena hukumannya itu maksimal, Pak, 15 tahun penjara. Kalau dengan sejumlah uang itu bisa di-RJ-kan, itu dibalik lagi hukum kita sakit. Dan itu biasanya pelaku seperti itu adalah pelaku yang sakit dan berulang. Itu korbannya mungkin bisa perempuan, bisa laki-laki, dan menularkan penyakit. Nah, dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa itu tidak bisa sama sekali di restoratif justice kan. Karena memang kenapa? Itu adalah perbuatan manusia dewasa yang dalam gangguan kejiwaan. Seperti itu, Pak. Ada nggak Ibu menemukan kasus kekerasan seksual itu yang di-RJ-kan? Atau banyak? Banyak, Pak. Terutama tidak didamping oleh kuasa hukum. Itu banyak sekali. Termasuk di Sumatera Selatan ini? Saya bercerita skup Sumatera Selatan. Dan ini saya belum bisa lihat ke skup nasional luar ya, nasional itu
Sumatera Selatan, terutama yang memang orang tuanya tidak pernah keluar kampung, Pak. Untuk misalnya ke kota kabupaten pun mereka tidak pernah mengenal. Tiba-tiba kantor kepolisian itu di kabupaten kan, tentu mereka awam dan mereka lelah untuk menempuh jarak yang begitu jauh. Jadi akhirnya dengan iming-iming tadi, dan dia bisa memang meyakinkan bahwa kami bisa mengganti dan bisa mensejahterakan anak ini, ya udahlah Pak, kami mungkin bisa berdamai dengan keluarga ini. Tapi itu tadi Pak, kalau memang inilah sudah sering dilaksanakan oleh aparat kita, maka yang sakit ini semua elemen di Sumatera Selatan, karena memang saya saat ini mengamati hukum kekerasan seksual ini di Sumatera Selatan. Artinya seperti memang gunung es ya Bu ya? Ya, seperti itu. Kadang-kadang memang sejumlah uang itulah yang menjadikan hukum ini tidak berjalan. Kalau di daerah itu kasus kekerasan seksual itu cukup besar Bu. Itu bisa Ibu kasih contoh nggak seperti apa? Iya, karena kadang-kadang kan di daerah kita itu untuk mencapai kabupaten saja menempuh waktu 1 hari 1 malam. Misalnya kayak Banyuasin, Musi Banyuasinnya, itu kan masyarakat itu kadang-kadang di daerah perairan ya Pak. Nah, untuk menempuh kabupaten itu saja itu menggunakan transportasi yang susah, jalan yang rusak, sehingga mereka terisolir dari seluruh info. Bahkan kadang-kadang mereka tidak ada sinyal, sehingga memang dikatakan masyarakat itu ortodok, tapi memang di situ ada sekolah, ada pendidikan, tapi memang terisolir antar warga desa tersebut aja. Jadi kita katakan memang masyarakat kita itu buta akan informasi yang dari luar, seperti itu. Di desa itu kan ada anggaran untuk hukum, untuk perlindungan juga, perlindungan hukum itu udah berjalan nggak? Nah, kalau seandainya anggaran itu biasanya dipegang oleh kepala desa ya Pak. Kepala desa itu memang sebenarnya itu dia per semester ataupun per tahun itu biasanya mewajibkan masyarakatnya untuk mengerti akan hukum. Misalnya ada penyuluhan hukum. Selama ini itu ada yang memang dilakukan oleh kejaksaan masing-masing daerah. Tapi itu pun karena memang dipaksa pihak kejaksaan itu untuk masuk ke desa tersebut untuk memberikan arahan tentang permasalahan hukum yang terjadi. Tapi kalau seandainya memang pihak swasta seperti tadi yayasan kita itu sangat sulit karena memang anggaran yang dikatakan tadi, walaupun kadang-kadang kita mewanti-wanti, udah gratis, yang penting masyarakat kalian melek akan hukum, mengerti akan hukum, terutama tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terus KDRT itu tadi bermacam-macam, baik itu kekerasan suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua dan sebaliknya seperti itu. Nah, tapi anggaran tersebut selalu dibantah oleh pihak desa, terutama kepala desa. Jadi memang harusnya ada penyuluhan hukum yang memang diperuntukkan untuk masyarakat agar masyarakat itu lebih pintar, lebih cerdas. Nah, minimal kalaupun memang tidak diserap oleh masyarakat tersebut, Pak, minimal masyarakat itu tahu, oh ketika saya menjadi korban, saya harus lari kemana nih? Nah, saya menyimpan kontak yang tadi orang-orang penyuluhan hukum, orang-orang yang memang memberikan arahan hukum. Saya menyimpan nomor teleponnya. Ketika ini memang bermasalah, oh saya merasa ada yang dilindungi. Tapi jangankan hal tersebut, mereka buta. Kami ketika disakiti oleh keluarga ataupun ada permasalahan hukum di sana, jadi dia berpikir sendiri, sehingga rasa takut yang ada, rasa takut pembiaran serta berkesinambungan permasalahan, terutama permasalahan kekerasan seksual, Pak ya. Anak tidak berani ngelapor kepada orang tua,
orang tua pun bingung itu akan lari kemana ketika permasalahan ini harus diceritakan. Nah, kalaupun memang itu permasalahan itu jadi bola es kata Bapak, paling diselesaikan melalui kepala desa. Nah, itu pun kadang-kadang kasusnya itu sudah terlampau ya kudu menjadi bubur lah Pak, bahasanya seperti itu. Oke Bu, ini ada beberapa pertanyaan pilihan Bu, kayak semacam game lah dikit Bu ya. Tapi bisa dijawab dengan cepat Bu ya. Yes, ya. Ini hukum kita sehat atau sakit? Sakit. Kalau dalam hukum ini yang bertanggung jawab sekolah atau keluarga? Keluarga, lingkup keluarga. Oke, mungkin itu aja dulu Bu, 2 aja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ibu Martini Idris. Banyak sekali informasi yang kita dapat terkait kekerasan seksual terhadap anak ini Bu ya. Iya, mungkin itu saja yang kita sampaikan pada edisi kali ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.